Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailatus Saada dari kelas C mata kuliah Sejarah Kelembagaan Islam Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Darud Dakwah wal Irsyad. Saya akan membahas tentang sejarah berdirinya dan perkembangannya. Sejarah berdirinya Darud Dakwah wal Irsyad. Darud Dakwah wal Irsyad atau DDI, yakni salah satu pondok pesantren yang tertua di Sulawesi Selatan, adalah Madrasah Arabiyah Islamiyah atau MAI Sengkang Wajo. Pondok pesantren ini didirikan oleh Amre Guruta Haji Muhammad As'ad pada Mei tahun 1930. Ia mendirikan lembaga tersebut setelah kembali dari menyelesaikan pendidikannya di Madrasah Al-Falah Mekah pada tahun 1928. Setelah santri MAI bertambah, maka sistem halaqah yang selama ini diterapkan dan dianggap tidak cocok lagi. Karena itu dibukalah madrasah dengan menempati gedung sekolah yang terletak di samping Masjid Jami' Sengkang. Sarana itu dibangun oleh pemerintah kerajaan bersama tokoh agama dan masyarakat Wajo untuk mengkoordinir jalannya dari madrasah tersebut dan dipercayakan oleh salah seorang santri senior yang juga merupakan asisten Kiai Haji Muhammad As'ad, Guruta, Haji Abdurrahman Ambodale, yang di kemudian hari mendirikan Darud Dakwah wal Irsyad di Mangkoso. Pada pertemuan di Watan Sopeng yang melahirkan keputusan membentuk sebuah organisasi yang diberi nama Darud Dakwah wal Irsyad, Kiai Haji Abdurrahman Ambodale disepakati sebagai ketua umumnya, MAI Mangkoso dan cabang-cabangnya sebagai basis utamanya. Sejak saat itulah MAI berubah nama menjadi Darud Dakwah wal Irsyad. Darud adalah tempat atau sentra penyiaran. Dakwah adalah ajakan atau panggilan memasuki rumah tersebut, dan al-irsyad adalah petunjuk, yakni petunjuk itu akan didapat melalui proses berdakwah lebih dahulu pada suatu daerah, kemudian disusul ke pendidikan pesantren atau madrasah. Nah, atas dasar kerangka pemikiran yang jelas pada posisi musyawarah alim ulama, Ahlussunnah wal Jamaah ini diselenggarakan pada 17 Februari tahun 1947 di Watang Sopeng. Selanjutnya ada perkembangan Darud Dakwah wal Irsyad. Darud Dakwah wal Irsyad yang berpusat di Mangkoso semakin berkembang. Permohonan dan permintaan untuk mendirikan cabang-cabang baru di Nusantara meningkat. Hal ini yang mengakibatkan pimpinan pusat DDI kewalahan dalam melayani permintaan tenaga guru, sehingga harus adanya kebijakan yang bijak harus diambil oleh Ambodale. Berbekal dari pengalamannya dalam melalui keputusan rapat tersebut disetujui agar santri-santri kelas tertinggi itu ditugaskan dalam mengajar pada madrasah DDI yang telah tersebar di Nusantara. Pada saat Darud Dakwah wal Irsyad mengalami perkembangan yang pesat, datang permintaan dari Arum Malusetasi atau Peta Salo yang melalui utusannya yang terdiri atas Peta Sulewatang, Malusetasi, Haji Hamid dan Haji Lauma menemui Peta Sopeng dan Ambodale. Mereka menawarkan kepada Ambodale untuk menjadi Kadi Malusetasi karena adanya perbedaan paham keagamaan, sehingga oleh Peta Sopeng permintaan tersebut dikabulkan dengan pertimbangan demi pemerataan pendidikan dan syiar Islam serta melihat kondisi pesantren Mangkoso yang sudah berjalan dengan baik. Bagi Ambodale, jabatan Kadi Parepare tersebut dapat menjadi jalan untuk mengembangkan organisasi yang dipimpinnya sehingga beliau pun menyambut tawaran tersebut. Walaupun beliau harus bolak-balik Mangkoso ke Parepare pada setiap hari Kamis dengan bersepeda, tetapi demi kemajuan organisasi dan pengabdiannya kepada agama, negara, dan juga masyarakat, maka tugas itu tetap dijalankannya dengan setia dan penuh keikhlasan. Setelah itu, sedikit demi sedikit, Ambodale mulai menyerahkan sebagian tugasnya kepada salah seorang kader yang dilihatnya mempunyai kemampuan untuk dapat menggantikannya kelak, yaitu Amberi Said yang banyak mendampingi beliau sejak dibukanya MAI Mangkoso. Berikut perkembangan Darud Dakwah wal Irsyad, ada gerakan sosial keagamaan dan lembaga pendidikan di Sulawesi Selatan antara lain. Yang pertama ada gerakan sosial keagamaan. Gerakan sosial keagamaan Darud Dakwah wal Irsyad ini terfokus pada bagian dakwah yang dilakukan di tengah masyarakat. Pada hakikatnya,
Dakwah adalah usaha untuk merubah suatu keadaan tertentu menjadi lebih baik menurut tolak ukur ajaran Islam. Perubahan yang dimaksud tersebut dengan menumbuhkan kesadaran dan kekuatan pada diri objek dakwah sendiri. Sebagai kegiatan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran umat, maka media informasi dan komunikasi massa merupakan sarana dan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan dakwah. Yang kedua ada lembaga pendidikan di Sulawesi Selatan. Sejak Abdurrahman Ambodali ini memimpin DDI, beliau berhasil menjadikan DDI sebagai pusat pendidikan agama terbesar di Sulawesi Selatan. Hal ini ditandai dengan mulai dibukanya cabang MAI Mangkoso setelah berjalan 3 tahun di beberapa daerah, seperti Bonto-Bonto, Pangkep, Pariawajo, Pulau Sidrap, Patojo, Sopeng. Terus ini menyusul kemudian daerah-daerah lain seperti Jagung Pangkep dan Pare-Pare. Di bawah kepemimpinan Andra Guruta, Ambari Said, ini perguruan DDI Mangkoso semakin berkembang pesat dan berhasil menghasilkan alumni-alumni terbaik yang hingga saat ini merupakan ulama dan tokoh besar Sulawesi Selatan. Selanjutnya pada tahun 1967 dibukanya Fakultas Syariah Universitas Islam DDI Ad-Dariyah yang didirikan pada masa kepemimpinan Ambodale dan berhasil mencetak sarjana muda yang kemudian hari melanjutkan dan mengembangkan DDI. Demikian pula dalam sistem pendidikan, manajemen, dan administrasi disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga santri tamatan DDI Mangkoso ini memiliki kemampuan untuk melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, mungkin itu saja.